Halo teman-teman KM, selamat datang di podcast KM Pol 2. Di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang arah gerak KM ke depan. Banyak dinamika dan diskusi yang berkembang akhir-akhir ini. Dan mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya ada apa dengan KM ITB saat ini? Untuk membahas hal tersebut, hari ini kita sudah bersama Senator Patra, Bang Yosua, dan juga Bang Darel selaku Ketua Kongres KM ITB. Kita akan ngobrol santai tapi mendalam tentang KM sekarang, evaluasi yang perlu dilakukan, dan arah dan harapan ke depannya. Jadi langsung saja kita mulai. Oke nih, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama sih ini adalah gimana sih kondisi KM saat ini menurut Bang Yosua dan Bang Darel? Dulu gua dulu. Oke. Sebenarnya kalau kondisi KM ITB kita bisa pandang dari berbagai aspek ya. Cuma sebenarnya kita balik ke esensi utama dulu gitu. Dari KM ITB ini kan sebenarnya semesta dari organisasi kemahasiswaan yang ada di ITB ya. Yang mana kita tuh ada 3 tingkat lah bisa dibilang gitu di KM ITB. Yang pertama di level jurusan atau minat masing-masing di himpunan dan UKM. Yang kedua di level multikampus, dan yang ketiga di level pusat. Dan sebenarnya KM ITB kalau menurut gue pribadi akan tetap relevan untuk mahasiswanya selama pemenuhan kebutuhan mahasiswa di 3 tingkat tersebut bisa terpenuhi. Dan yang kalau gue lihat sih memang ya pada akhirnya masih ada banyak program yang cukup relevan ya di masing-masing tingkat gitu. Seperti kita bisa lihat eksistensi himpunan apalagi sejak berakhirnya COVID itu semakin meningkat dengan dilihat dari minat dari angkatan-angkatan yang baru ya. Dari angkatan 23, 24, 25 aku lihat jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan 22, 21, 20. Kemudian juga di level multikampus juga sudah mulai menemukan arahnya kembali ya, baik di Jatinangor maupun Cirebon, walaupun tentunya pasti masih ada banyak tantangan yang perlu diselesaikan. Dan tentunya di level pusat juga masih ada banyak program-program terpusat yang bisa menjadi wadah pengembangan diri yang tidak bisa dipenuhi di himpunan seperti OSKM, AMI, dan juga wisuda-wisuda gitu ya, yang menjadi wujud pemenuhan kebutuhan terpusat gitu di level yang paling tinggi di KM ITB. Jadi kalau menurut gue sih pada akhirnya masih relevan, cuma tidak bisa dipungkiri bahwasanya masih banyak tantangan ya yang perlu kita solve gitu. Yang pertama budaya kaderisasi kita kan masih perlu dikaji lagi ya, apakah masih relevan gitu dengan kebutuhan zaman sekarang dan kebutuhan minat mahasiswa zaman sekarang yang semakin karir oriented. Yang kedua juga tentunya masih ada tantangan dalam ketimpangan ya, pemenuhan wadah yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa di multikampus, khususnya di Jatinangor dan Cirebon, utamanya terkait UKM ya, karena UKM masih sangat Ganesha sentris. Dan tentunya yang ketiga juga tentunya masih ada problem tentang regenerasi di level-level pusat gitu ya, baik di keresidenan maupun di level terpusat seperti di kabinet. Itu sih kalau menurut pandangan gue. Kalau dari Yos gimana? Kalau gue setuju dengan poin Daryl soal masalah kaderisasi, dan juga banyak poin lainnya lah gue setuju. Cuman kalau misalnya gue bisa narik yang berbeda dari Daryl, gue lebih ngelihatnya minat massa, lebih ke arah minat massa tuh. Gue meskipun dari Daryl bilang kayak sekarang itu tuh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, kan menurut gue kalau misalnya kita tarik secara general, sama-sama aja gitu loh sebenarnya, sama-sama aja ya. Pada ujungnya di awal sampai di akhir tuh kayak beberapa orang itu lagi, jadi kayak sering kali ya udah munculnya orang-orang itu lagi gitu loh yang mungkin bersuara di KM dan sebagainya. Dan itu gue mikirnya ya agak kurang ada perkembangan ya terkait minat massa terhadap KM ITB gitu lah. Paling itu aja kalau misalnya gue pengen tambahin, tapi pengen coba gue bahas soal masalah kaderisasi sih. Gue pengen nanya ke Kaspol gitu sekarang. boleh Kaspol sekarang. Pul, gimana menurut lo kaderisasi yang sekarang? Kayak lu disuruh forum gitu-gitu. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, forum itu masih relevan dengan saat ini karena kita perlu membentuk mentalitas kita sendiri. Kita perlu memiliki jiwa solutif, karena biasanya di forum-forum tersebut kita diminta mencari solusi dari sebuah masalah, walaupun memang pendekatannya orang-orang akan bilang tidak humanis karena disuruh berdiri lah dan sebagainya. Karena itu tantangan kita untuk mengubahnya menjadi lebih baik dan diinginkan oleh semua orang. Oke. Mungkin itu. Ya gue paham sih soal masalah mentalitas dan sebagainya. Cuman kayak ada beberapa aspek kayak misalnya lu ngelakuin kesalahan lu disuruh push up. Terus kayak ada beberapa aspek juga yang kayak menurut gue
ya agak agak kuno aja gitu loh gue ngelihatnya. Dan itu sih yang menurut gue di ITB ini perlu dikaji, karena pada akhirnya tuh kalau misalnya satu kaderisasi udah ganggu akademik ya, menurut gue itu udah bukan kaderisasi lagi sebenarnya ya. Ini pendapat gue pribadi ya, karena ya lu tujuan mahasiswa kan awal-awal kan sebagai lu belajar nih di kampus nih. Coba akhirnya itu tuh kayak misalnya datang jam 8 malam dipanggil apa transform hari ini ya. Menurut gue kadang lucu aja gitu loh gue ngelihatnya. Ya mungkin di awal gue juga pelaku ya. Pelaku juga, cuman saya misalnya waktu ya mulai melihat dari aspek yang berbeda gitu loh. Nah gitu sih kalau dari gue. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin aku mau nanya nih. Mungkin tadi sudah dibahas isu-isunya tadi, tapi aku pengen elaborasi lebih detail. Apa sih isu-isu sama dinamika yang berkembang di KMITB? Mungkin dari Bang Daryl dulu dah. Oke, jadi sebenarnya kalau isu yang paling ongoing ya, utamanya yang dibahas di Kongres tahun ini adalah sebenarnya tentang keterwakilan multikampus itu sendiri. Dimana keterwakilan multikampus kayaknya dalam beberapa tahun ke depan juga akan terus menjadi tantangan dengan gameplay yang baru, karena dengan diperkuatnya kepresidenan dan juga nanti akan ada kongres regional, perlu ada pengkajian lebih lanjut ya tentang sampai mana sih ranah multikampus dan sampai mana sih ranah organisasi kemahasiswaan terpusat seperti kabinet ataupun kongres KMITB itu sendiri gitu ya. Itu yang nomor satu. Dan kedua tentunya menjadi problem yang tidak selesai-selesai ya dari dulu itu tentang sampai sejauh mana sih TPB itu punya hak gitu ya di level KMITB ini gitu. Apakah dia punya hak untuk mewakilkan diri di KMITB memberikan suara, atau ternyata ya mungkin masih perlu proses gitu ya, masih butuh waktu gitu. 1 tahun dulu baru bisa dianggap layak gitu untuk memberikan suara. Ini kan selalu menjadi perdebatan yang ya ada pro dan kontranya gitu ya, pada akhirnya seperti itu. Selanjutnya juga tentunya yang menjadi isu yang menarik juga adalah tentang pemilihan raya kita ya, sistem pemilihan raya kita. Yang mana kayak dari tahun ke tahun kan minat untuk mengambil jabatan di level tertinggi gitu ya, baik K3M atau MLM, seringkali banyak kendala ya, baik K3M yang dimaksudkan, baik calon tunggal, ataupun ya kemudian kegagalan pemila yang berlangsung dari tahun ke tahun, termasuk tahun ini pun satu calon gitu ya untuk MLM gitu. Belum tentu juga K3M semuanya lolos berkas gitu ya pada akhirnya. Itu kayaknya nanti nggak sih kalau itu ada. Ya mungkin aja kan, mungkin ya. Possibility gitu pada akhirnya. Ya. Cuma ya pada akhirnya itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, karena bagaimanapun juga itu menjadi refleksi terhadap seberapa willing sih orang-orang dan mahasiswa-mahasiswa di KMITB ini masih mau memperjuangkan KMITB gitu, dan seberapa relevan KMITB untuk mahasiswanya gitu ya pada akhirnya. Jadi itu sih mungkin menurut gua menjadi beberapa isu yang cukup genting, dan kalau gua sih melihatnya akan terus dibahas secara intensif dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih Bang Daryl. Jadi keingat ketika TPB, suara-suara TPB diwakilkan oleh ketua angkatan kami. Mungkin itu ingatan yang ya berbekas lah. Terima kasih. Untuk Bang Yosua, apakah ada tanggapan? Gue nggak bakal ngomong banyak. Cuman kalau misalnya tadi ya masalah keterwakilan multikampus ya, itu PR banget tuh bagi kongres selanjutnya tuh. Banyak sistem yang baru dan juga gameplay yang baru ya. Gue nggak tahu mereka bisa atau enggak. Semoga bisa untuk realisasiinnya. Yang kedua nih, isu yang lagi tapi kayaknya belum terinfluence banget ya, soal pernyataan sikap Sospol. Ya pernyataan sikap Sospol ya itu. Kalian tahu kejadian ini gak sih yang masalah ada anak itu, anak SMK ya kalau nggak salah ya, anak SMK yang dipukul sama Brimob gitu loh. Nah itu ya ada beberapa akhir waktu ini tuh Sospol lagi bergerak di bidang itu gitu loh untuk pernyataan sikap. Cuman belum ada bahasan lanjutan. Ya sih, belum ada. Masih akan di follow up lah dalam waktu dekat gitu. Nah, paling itulah beberapa isu yang. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan memasuki trivia fun. Jadi saya akan memberikan pilihan dua opsi seperti bubur diaduk atau bubur tidak diaduk, dan Bang Daryl dan juga Bang Yosua akan menjawab dengan cepat, langsung menjawab tanpa mikir pilihannya dan juga alasannya. Oke. Yang pertama, tugas kelompok atau tugas individu? Kelompok.
kelompok. Kelompok. Jelas. Alasannya kenapa Bang Darel? Simpelnya kalau tugas kelompok tuh jauh lebih fleksibel ya. Kalau misalnya gue lagi sibuk bisa di cover dan Iya, gue bisa iya. bisa balas di waktu yang lain lah. Sedangkan kalau tugas individu kan nggak ada sama sekali yang bisa nge-cover ya. Dan kebetulan tugas jurusan gue juga mostly tugas kelompok gitu, Iya. dalam wujud tugas besar. Gue tergantung deh. Tapi kayaknya lebih prefer tugas individu gue. Kenapa? Gue udah ganti. Karena kelompok ini kadang agak anjing gitu loh. Kalau misalnya kelompoknya kagak, kalau kelompoknya rada-rada gitu kayak anjing udah kan beban kerja kelompok itu pasti tugasnya lebih banyak ya dibanding tugas individu kan. Kalau misalnya kelompoknya rada-rada, gue kerjain sendiri habis agenda kongres tuh kayak capek aja gitu loh gue ngeliatnya gitu. Jadi kayaknya gue bikin satu tugas individu. Setuju. Kadang pelaku, kadang korban. Kadang pelaku, kadang korban. Ya, Oke. itu dia. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan KM lagi. Bentar doang ya, itu ya. Ice breaking doang itu. Oke. Oke, yang selanjutnya tadi sudah ada di notis tentang perbaikan pada KM ITB. Jadi aku pengen nanya nih, apa aja sih yang sudah berjalan dengan baik di KM ITB menurut Bang Darel apa? Oke, sebenarnya kalau menurut gue yang udah cukup baik sih, yang pertama at least dari kesadaran untuk demokrasinya masih adalah di KM ITB gitu ya. Dalam arti ketika kita kemudian ada sebuah keputusan yang mau diambil bersama atau kayak simply kita mau gerak atau enggak gitu ya di ranah nasional dan lain-lain, gue masih melihat masih ada kesadaran lah at least dari masa KM ITB utamanya di stakeholdernya bahwasanya penting loh ini untuk dibahas bareng-bareng gitu, bukan untuk mewakili kepentingan individu atau golongan tertentu gitu ya, itu nomor satu. Ya mungkin kalau kita lihat di kampus-kampus lain kan mungkin syarat dengan adanya influence eksternal ya, seperti organisasi mahasiswa eksternal atau ada syarat-syarat politik lah gerakannya. Kalau di kita masih relatif organik dari mahasiswa ITB lah kalau menurut gue pribadi gitu, dari pengamatan gue pribadi. Yang kedua juga menurut gue walaupun ya kendati dengan berbagai budaya yang mungkin bisa dibilang tanda kutip kolot gitu ya mungkin kesannya di zaman sekarang, tapi at least masih ada kesadaran baik dari cuttingnya itu untuk tidak terlalu mengekang gitu ya si penerusnya dan juga penerusnya kalau yang gue lihat sih ya yang gue amati ya itu kayak mostly nggak menelan mentah-mentah aja sih gitu ya, pada akhirnya budaya yang mungkin ada di himpunan ataupun mungkin di organisasi-organisasi yang diikutinya gitu. Yang ketiga juga menurut gue ada beberapa wadah-wadah pengembangan diri yang masih sangat relevan dan sangat baik ya untuk dilanjutkan gitu di level KM ITB, seperti misalnya kayak gue latar belakangnya kan AMI ya, orang sosmas gitu, yang mana kayak mungkin ada diseminasi atau mungkin kayak ada paguyuban, mungkin ada yang kayak sekolah-sekolah AMI gitu ya, sekolah-sekolah lainnya di AMI yang berkecimpung di sosmas. Itu kan hal-hal yang nggak bisa dengan mudah gitu ya di cover oleh sebuah organisasi seperti himpunan gitu ya, karena himpunan pasti fokusnya lebih ke keilmuan gitu dibanding ke sosmasnya. Banyak wadah lain gitu, misalnya OSKM untuk idealisme dari segi KM ITB dan segi sosial politiknya, dan juga ada Kesatria Ganesha gitu ya untuk para penerus gerakannya, ada GAP juga untuk memantik pergerakan pada mahasiswa-mahasiswa TPB, dan banyak wadah lainnya sih yang menurut gue masih cukup relevan dan bisa dibilang kalau gue lihat-lihat di organisasi lain pun di luar kampus juga nggak semuanya punya wadah tersebut gitu. Jadi menurut gue masih menjadi privilege ya buat anggota KM ITB untuk memiliki wadah-wadah seperti itu untuk mengembangkan diri sih. Itu sih kalau mungkin dari gue. Kalau dari lu gimana, Yos? Jadi pertanyaannya kemajuan ya, apa yang berjalan yang udah baik ya? Mungkin gue secara holistik ngelihatnya di angkatan 22 ya. Gue ngelihatnya di angkatan 22 itu secara general ya, bukan cuma di himpunan, udah mulai berkurang banget tipikal yang abang-abangan. Bahkan yang gue kenal ya udah jarang banget gitu loh, udah kayak nggak ada gitu loh. Gue ngelihatnya tipikal yang kayak nekan lu harus kayak gini, lu harus ngikutin kayak gini. Kayak gue ngeliatnya itu udah mulai berkurang gitu loh. Kalau misalnya zaman dulu, kalau misalnya sepenglihatan gue masih ada lah yang tipikal kayak lu kayak gini, lu kalau misalnya kayak gini lu salah gitu loh. Jadi yang mungkin gue ngeliat dari sekarang itu hal baik ya, karena lama-kelamaan gue ngeliatnya ini ngapain sih gini gitu loh. Dan gue yang itu ngebuka bagi mungkin penerusnya, benar dari kata Darel, untuk biar bisa lebih kreatif gitu, kreatif dalam membuat sesuatu. Itu yang gue ngelihatnya ya, mungkin di angkatan 22 gue ngelihatnya. Kalau 23 gue kurang tahu ya, karena gue kurang tahu orang-orangnya kayak gimana, sama 24 juga. Selanjutnya kalau misalnya yang kedua yang baik ya,
Mungkin gue ngeliatnya lebih di ranah Dinpus sih. Kampus. Gue lebih ngeliat di ranah Dinpus. Jadi gue bisa melihat bahwa Dinpus sekarang mungkin gue bisa bilang yang paling baik ya. Sama gue di ITB sama 3 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun gitu, hampir 4 tahun gue di ITB. Menurut gue Dinpus sekarang tuh yang kepengurusannya paling baik. Kayak gue bisa ngelihat bagaimana mereka saling dekat antara satu sama lain. Mungkin lebih kepada pilar utamanya mungkin almarhum Nazli ya, almarhum Nazli. Dia juga, gue ngelihatnya dia tuh udah apa ya, kayak udah memberikan banyak banget, kayak berusaha nongkrong sana sini gitu lah. Yang gue ngelihatnya ada suatu kemajuan di arah gerak itu paling. Menjadi kakak yang hadir ya. Jadi kakak yang hadir ya, bang. Kakak dia tipenya. Oke, baik. Karena sudah capek pembahasan, kita geser ke trivia. Trivia lagi. Let's go. Oke, jawab secepat-cepatnya ya. Oke. Dan barengan. Oke. Pertanyaannya adalah IPK 4 tapi relasi kurang atau IPK 2,3 tapi relasi banyak. Itu kayaknya berlebihan deh kalau 2,3 ya. Langsung jawab. Jujur gua IPK 4 sih. IPK 4 sih. Alasannya tuh bang. Jadi kalau di TB kan 2,75 tuh memuaskan ya, bare minimum tuh bagi gua. Kalau 2,3 tuh kayaknya udah meninggalkan esensi utama jadi mahasiswa gitu ya pada akhirnya. Kalau masih IPK 3, 3,3 masih oke lah gua. Tapi kalau 2,3 jujur kayak terlalu over aja sih bagi gua pribadi gitu ya. BTW IPK-nya berapa? Enggak. Jangan. Nggak boleh ya. Jangan. Bang IPK-nya? Oh iya. Apa jawabannya? Alasannya tadi, alasan. 4 ya. 4 atau 2,3. Sesimpel lu ngeplay kerja nih. Ada biar minimum 3, 3,2 gitu loh. Ya mungkin sekarang general masih banyak yang 3 ya. Minimum di angka 3 gitu loh. Ibarat lu lulus, lu mau nge-play udah gagal di CV, di screening gitu loh. Berat gitu menurut gua ya. Karena ya lu mau relasi bagaimanapun juga kalau misalnya lu secara transkripnya udah kayak gitu ya dipertanyakan juga. Betul. Gitu loh. Apakah lu emang kagak serius kuliah atau gimana? Menurut gua di situ sih poinnya. Oke, baik. Mungkin itu jawaban dari pejabat-pejabat KM. Mungkin bisa dimaknai sendirilah. Dimaknai sendiri ya, oke. Tetap belajar. Oke, topik selanjutnya tentang mau dibawa kemana sih KM ITB? Jadi aku pengen tahu visi dan arah gerak ke depan KM ITB menurut Bang Darel gimana? Oke, sebenarnya pada akhirnya visi kan bisa dibilang ada banyak input lah ya, ada visi dari Pak Rektor tentang world class university ya, gitu, baik dari sarana-prasarana maupun kegiatan-kegiatan ininya. Tapi pada akhirnya kalau kita spesifikkan ke KM ITB-nya itu sendiri, pada akhirnya ini kan menjadi sebuah visi yang cukup dinamis gitu, dari tahun ke tahun selalu ada pergerakan gitu ya, dan ada pergeseran kebutuhan juga dari mahasiswanya. Kalau misalnya yang gue lihat dari tahun ini gitu ya, memang sangat ditekankan ke kolaborasi gitu, baik dari Bang Faiz di kabinet membawa visi ameliorasi KM ITB, dari gue juga membawa visi bina rasa yang mengandung juga pentingnya adanya kolaborasi ya, salah satu value di Kongres juga, dan juga dari MWWM juga gue lihat juga menekankan kolaborasi antara rektorat dan mahasiswa juga ya, sangat di push gitu di tahun ini gue melihatnya. Jadi kalau saat ini sih sebenarnya yang berusaha digeser gitu ya, atau berusaha dihapuskan itu adalah munculnya ego-ego sektoral mungkin ya, baik dari himpunan, baik dari UKM ataupun golongan-golongan tertentu gitu, di mana ya kita di sini punya kesadaran bahwa saya sebagai elemen-elemen dalam KM ITB, baik itu himpunan, baik itu kabinet, baik itu kongres, kita tuh gerak bukan untuk organisasi kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk ya kepentingan semua masa KM ITB gitu ya, terlepas dari latar belakang golongan, himpunan ataupun ya apapun itulah gitu yang bisa memisahkan gitu pada akhirnya. Itu sih kalau dari gue ya, pandangan gue. Arah gerak ya? Iya. Menurut Patra sih gimana sih? Menurut Patra ya? Goblok lu ya. Silakan Bang. Di sensor bisa nggak nanti? Bisa. Oke, kalau misalnya ngomongin arah gerak ya, Dara udah jelasin semuanya ya sebenarnya. Dara udah jelasin semua arah gerak dari masing-masing ketiga organisasi tersebut ya. Dia udah jelasin panjang lebar banget. Mungkin kalau misalnya gue bisa ngelihat dari tahun lalu dan sekarang ya, gue ngelihat di zamannya Videla. Mungkin gue bakal coba spesifik bahas di bagian kabinetnya. Di zaman Videla tuh gue ngelihatnya arah geraknya tuh lebih kepada
bagaimana ITB ini bisa ke eksternal. Bagaimana ITB ini bisa, KM ITB ini bisa kayak ya banyak lah dikenal gitu loh, banyak lah eksis gitu loh, gue ngeliatnya di situ. Kalau zaman sekarang, gue nggak tahu. Maksudnya adalah bukan nggak tahu, maksudnya ke eksternal juga enggak. Gue ngeliatnya kurang di situ. Yang kedua, ini gue lebih ke evaluasi sih sebenarnya, sedikit evaluasi. Sama yang ke internal juga, itu baik sih. Jadi gue lebih melihat ke arahnya itu lebih memperbaiki di bagian internalnya kalau yang sekarang. Nah jadi lebih bergerak di dalam internalnya gitu loh. Ya gue nggak tahu yang baik yang mana. Tapi menurut gue sebaiknya bisa seimbang gitu loh. Nah itu yang mungkin setidaknya di kepengurusan selanjutnya bisa dibawain kayak gitu, karena kalau misalnya teman-teman nggak sampai sekarang belum ada kan kayak foto organogram kabinet, belum ada kan, belum ada sampai sekarang gitu loh. Udah hampir LPJ, sampai sekarang organogram kabinet tuh masih belum ada, belum di post gitu loh sampai sekarang. Padahal biasanya itu selalu ada di awal gitu. Nah itu yang menurut gue ya sekarang ya emang fokusnya ke internal, tapi eksternalnya beneran minus banget gue ngelihatnya. Ya mungkin di situ lah kalau misalnya gue lihat arah gerak ke depannya untuk kabinet ya kayak gitu baiknya ya. Paling itu aja sih kalau dari gue. Oke, baik Bang Yosua. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa kita lihat sendiri masa-masa yang lain sebenarnya dari pandangan saya sendiri ya, teman-teman saya seringkali menganggap KMITB ini tidak relevan karena dia tidak partisipatif lah, atau dia tidak merasa menarik dengan KMITB. Jadi gimana sih strategi meningkatkan partisipasi masa untuk KMITB, Bang? Oke, supaya pada akhirnya yang perlu ditekankan ya dari stakeholder KMITB, baik itu dari ketua himpunan, baik itu dari ketua kabinet gitu ya, ataupun mungkin UKM dan wadah-wadah lainnya gitu ya, adalah sebenarnya kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh masanya gitu, atau oleh mahasiswa zaman sekarang. Seperti kita lihat kan sebenarnya ada perkembangan juga ya, misalnya kayak dari zamannya Kak Fidel yang dilanjutkan di tahun ini juga, berusaha dicoba, oh ini anak-anak ini makin career oriented, kita coba bikin Karinovnya itu lebih ke karir gitu ya, lebih ke consulting lewat yang namanya GSIC contohnya. Kemudian juga misalnya dari Ditnawanya juga sendiri sekarang udah banyak menawarkan gitu ya wadah-wadah misalnya untuk Pengmas lewat mahasiswa berdampak, kemudian juga lewat funding untuk perlombaan dan lain-lain. Sebenarnya arah geraknya ada ke sana. Cuma pada akhirnya itu comes down to apakah terus-menerus dikaji gitu kebutuhan mahasiswanya. Jangan sampai kita tuh terlalu terikat pada udah ada program kerjanya, ya udah kita lanjutin aja gitu. Pada akhirnya belum tentu juga kan pada akhirnya kebutuhan mahasiswa tersebut tuh sama terus gitu dari tahun ke tahun, dan program itu relevan terus, formatnya seperti itu dari tahun ke tahun gitu ya. Mungkin aja tahun depan OSKM udah nggak relevan lagi talk show duduk di lapangan bola gitu, mungkin perlu ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya, mungkin perlu ada Pengmasnya dimasukin gitu, atau mungkin perlu balik lagi ke sospol kayak zaman-zaman dulu, OSKM zaman dulu gitu ya. Jadi itu sih yang mungkin menjadi problem dari kenapa pada akhirnya mungkin masa ada yang merasa nggak relevan, karena mungkin kebutuhan yang dirasa ditemukan di wadah-wadah lain yang mungkin di luar daripada KMITB itu sendiri, apalagi muncul kayak student chapter gitu ya contohnya, atau mungkin memilih untuk magang aja gitu ya, karena mungkin di KMITB kurang baik untuk CV lah kerasanya, atau mungkin kurang linear lah dengan karirnya seperti itu. Nah itu sih ya mungkin perlu menjadi strategi ya, pengkajian kebutuhannya yang perlu dilakukan secara rutin sih gitu oleh stakeholder dari tahun ke tahun. Kalau menurut gue seperti itu. Untuk Bang Yosua sendiri gimana? Menurut gue lebih ke dalam kaderisasi himpunan sih, dalam himpunannya. Entah kenapa, kalau misalnya gue ngeliat teman-teman gue juga ya mungkin kenapa nggak mau ke KMITB lagi, karena udah ngerasa cukup gitu loh di himpunan. Udah punya banyak wadah, FPI, YATMI, Patra gitu loh, ngapain lagi gue ke KM gitu kan. Nah itu sih sebenarnya gue ngeliatnya, karena satu di himpunan tuh udah cukup, di jurusan tuh udah cukup gitu loh wadah indikasi, jadi ngapain gue keluar gitu loh. Gue kalau misalnya di sini lebih beneficial gitu, gue bisa dapat relasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, strateginya kayak gimana? Emang kaderisasi di dalam apa ya? Kayak secara general yang kayak misalnya Dinpus atau Dinpus apa? Dikpus ya? Bukan. Yang OSKM. Iya Dikpus kan? Dikpus. Oh Dikpus. Dikpus kan? Jadi Dikpus kayak misalnya OSKM gitu-gitu loh, wadah-wadah kayak gitu. Menurut gue setelah mereka masuk di himpunan, mereka tuh udah nggak di-influence lagi loh gitu soal itu. Kayak gue nggak tahu ya kalau di himpunan yang lain ya, tapi kalau misalnya di Patra udah nggak lagi kan kemarin Osjur, udah nggak lagi, udah beneran dilepas lagi gitu loh. Jadi kayak ya udah ya gue ngapain tahu lagi gini-ginian gitu loh. Itu sih gue ngelihatnya ya dari kaderisasi himpunannya. Oke, menarik sekali. Ada dua pandangan, dari pandangan secara luas dan juga pandangan dari himpunan
KMT 4 ITB. Untuk selanjutnya kita trivia. Trivia lagi itu ya. Trivianya di pertengahan gini ya. Oke, trivianya jawab secepat-cepatnya ya. Oke. Ya. Pertanyaannya adalah kuliah pagi atau kuliah siang? Kuliah pagi. 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 Nice. Keren. Alasannya Soalnya tuh. nggak bangun. Nah, kalau gue ngerasa kuliah pagi tuh kalau udah kelar tuh lebih fresh aja sih pada akhirnya, karena misal kayak mulai kelas tuh jam 7 terus kelarnya jam 12 gitu ya contohnya. Mungkin secara paginya agak struggle gitu ya untuk bangun dan lain-lain, tapi ketika kayak pada akhirnya udah selesai tuh kayak waktunya itu masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif lainnya gitu ya, pada akhirnya kayak untuk kerjaan tugas atau mungkin kayak pengen refreshing atau pengen olahraga itu masih sempat gitu. Sedangkan kalau kuliah siang biasa kelar sore keburu mager lah kalau gue pribadi ya bawaannya gitu aja sih. Kalau gua kenapa kuliah pagi ya? Jadi sebenarnya kalau gua morning person ya, bangun jam 4 jam 5 gitu loh. Keren. Gua lebih demen kuliah pagi karena lu fresh banget gitu loh kalau pagi. Kayak lu bisa belajar gitu loh. Lu kalau siang tuh gue ada feelingnya kayak anjing apa prakor ya, apa kantin ya gitu loh, apa balik aja ya cabut gitu tidur siang gitu. Itu kalau gue prefernya lebih prefer kuliah pagi. Cuman aktualnya adalah gue selalu nggak bangun kalau kuliah pagi. Aktualnya Kayaknya nggak bangun kuliah pagi. Tadi jam 8 pagi gue udah kuliah, gue nggak bangun tuh, bangun jam 9 gitu loh. Gitu sih gue sebenarnya. Kalau kuliah siang tuh rasanya kayak mager gitu loh, udah mager banget gitu. Setuju banget sih. Setuju ya? Setuju. Tiba-tiba setuju ya lu? Oke, untuk segmen terakhir kita awali dengan Bang Yosua dulu kali. Oke. Oke, harapan Bang Yosua untuk KMTB ke depannya. Baik. Harapan nih. Harapan gua adalah KMITB ya. Semoga ramai, semoga acaranya ramai gitu-gitulah. Mungkin minatnya masa di itunya bisa lebih meningkat gitu loh. Soalnya gue tuh kadang bingung ya, kayak kita ini kampus saintek ya sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat apa sih ITERA ya, yang kampus yang mirip ITB itu apa sih? ITERA ya? ITERA. ada. Nah, gue sempat ngobrol sama ITERA gitu, anak-anak yang dari ITERA. Meskipun mereka kampusnya juga saintek, tapi mereka tuh di dalam lingkup KMITB-nya, dalam keluarga mahasiswa mereka tuh kayak aktif gitu loh. Mereka kayak punya minat kayak misalnya di pemilihan dan sebagainya, itu kayak politiknya jalan apa dan sebagainya gitu loh, kayak aktif. Dan mereka juga kayak beneran masa, kalau gue dengar tuh kayak misalnya mereka ceritanya tuh kayak ya selalu rame gitu loh acaranya baik di KM gitu loh. Nah itu gue bingung sebenarnya ya, apa emang tipikal anak ITB kayak gitu atau kayak gimana. Soalnya gue ngeliat di ITERA aja jalan gitu loh, demokrasi, KMITB, kemahasiswaan tuh jalan banget malahan. Ya kita juga jalan sebenarnya, teman lebih kepada jalannya di himpunan masing-masing, sektoral masing-masing gitu. Kalau secara yang generalnya tuh enggak, kurang menurut gue, lebih arah kurang ya. Paling itu sih kalau dari gue, harapan kedepannya bisa semakin ramai aja. Untuk Bang Daryl gimana? Oke, selain daripada Yos ya, dia lebih meningkat minatnya dan juga tentunya itu nggak lepas dari kaderisasinya ya di KMITB itu sendiri. Kalau harapan gue sih yang pertama-tama semoga at least semua stakeholder di KMITB itu punya kesadaran untuk pentingnya kaderisasi dan regenerasi gitu ya. Karena nggak ada gunanya KMITB itu bagus 1 tahun 2 tahun tapi kemudian turun lagi gitu karena kaderisasi dan regenerasinya nggak jalan gitu ya. Jadi itu yang menurut gue sangat penting lah untuk diperhatikan oleh stakeholder di KMITB. Yang kedua juga tentunya gue berharap agar ya bisa dibilang impact dari yang bisa diberikan mahasiswa ITB utamanya lewat KMITB itu juga bisa semakin terasa oleh masyarakat ya pada akhirnya, karena kita oke lah sering kali membanggakan diri sebagai kampus yang pemikirannya maju dan lain-lain, tapi sayangnya kita tuh di masyarakat masih dianggap seringnya jago kandang aja gitu. Bagusnya untuk forum, bagusnya untuk kayak kaderisasi, bagusnya untuk proker, tapi untuk internal KMITB aja. Tapi kurang terasa untuk masyarakat di luar gitu ya. Jadi mungkin tadi sempat disinggung Yos juga di segmen sebelumnya, tapi ya semoga KMITB ini selain daripada internalnya bagus juga, tapi bisa konsisten gitu ya, terasa untuk masyarakat
di luar gitu sebagai mahasiswa gitu ya. Yang ketiga kemudian yang terakhir adalah semoga tentunya kita juga bisa selalu menjadi organisasi mahasiswa yang selalu mengedepankan yang namanya demokrasi dan juga pemikiran yang kritis gitu. Bukan cuma kritis tapi juga berpikir gitu, dalam arti mengedepankan yang namanya kaidah-kaidah keilmuan gitu ya. Karena ya banyak kali lah kita sering kali melihat ketika kita udah mulai naik atau mulai membaik gitu ya organisasi kemahasiswanya, seringkali yang bermain itu ego, bukan pemikiran yang objektif dan demokratis gitu. Jadi semoga yang udah baik sekarang gitu ya, tadi masalah demokrasi itu bisa terus dipertahankan lah gitu ya di KM ITB, agar memang bisa bisa dibilang memberikan wadah yang adil lah untuk semua mahasiswa. Itu aja sih kalau dari gue ya. Itu. Oke, mungkin itu akan menjadi closing statement dari dua tokoh besar di ITB. Karena waktunya sudah mulai habis, hostnya juga mau sholat Jumat. Terima kasih banyak Tadi katanya kagak. Terima kasih banyak kepada Bang Yosua dan juga Bang Darel atas insight dan diskusi hari ini. Semoga melalui episode ini teman-teman bisa lebih memahami kondisi, arah, dan harapan untuk KM ITB ke depannya. Jangan lupa untuk terus terlibat dan berkontribusi dalam gerak KM ITB. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Udah gak ada.